Selamat datang di Mas Mansur Channel. Bagi para penonton yang membanggakan, edisi kali ini Mas Mansur Channel masih akan mengeksplor ledakan dahsyat Gunung Mahameru yang menghancurkan kawasan percandian atau peribadatan agama Hindu bagi keluarga kerajaan Lamajang Tigangjuru yang terletak di Desa Kedung Moro dan Durgowok, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang. Saudara, bahwa yang namanya kawasan percandian seperti kita sudah ketahui tersapu banjir besar Gunung Mahameru sehingga menjadi tertutup dan kita kehilangan banyak jejak-jejak sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada para penonton Mas Mansur Channel tentunya yang membanggakan. Hari ini kita akan membahas terkait dengan komplek kawasan percandian bagi Raja-Raja Lamajang yang merupakan komplek besar, namun pada saat ini habis tersapu dan terkubur oleh hamparan pasir akibat dari letusan Gunung Mahameru, sebuah gunung sebagai perwujudan dari Batara Siwa yang menjadi murka pada saat menghamburkan dan memuntahkan lahar-lahar panasnya di kawasan-kawasan di beberapa desa yang tentunya kemudian berefek kepada hilangnya komplek kawasan yang luar biasa bagi tempat peribadatan agama Siwa Buddha saat itu atau agama Hindu pada masa sekarang. Nah, saudara-saudara, yang perlu diketahui bahasanya komplek percandian yang ada di kawasan yang sekarang masuk desa Kedung Moro dan Durgowok dulu merupakan sebuah desa yang namanya Durgowok, tapi kemudian terpecah menjadi dua desa, yaitu desa Durgowok dan desa Kedung Moro itu sendiri, yang merupakan bagian dari desa yang ada di Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang. Nah, yang perlu diketahui bahwa Candi Betari Durga ini adalah sebuah candi yang dulu diduga pernah dikunjungi oleh Raja besar Majapahit, yaitu Raja Hayam Wuruk dengan Sang Mahapatih Gajah Mada ketika mengunjungi sebuah negara bernama Lamajang pada tahun 1359. Nah, dalam kunjungan tersebut Raja Hayam Wuruk dan Gajah Mada ini tentu saja mengunjungi tempat-tempat yang dianggap penting, baik itu tempat peribadatan Siwa Buddha maupun tempat peribadatan Buddha itu sendiri, yang tentu saja komplek percandian dan peribadatan di sekitar kawasan Candi Betari Durga ini adalah komplek yang sangat penting tentunya. Namun dalam perkembangannya komplek percandian ini kemudian hari ini kita hanya bisa mendapatkan titik-titik kecil ya, karena telah terhapus atau terkubur oleh hamparan pasir yang sangat luas. Contoh yang pertama muncul adalah dari dulu tahun 90-an sudah ada, yaitu adanya arca Nandi atau arca kendaraan Batara Siwa yang berupa lembu Nandini di sebuah dusun bernama Reco Banteng yang sekarang ada di desa Kedung Moro, yang mana dulunya merupakan bagian dari desa Durgowok. Nah, dari penamaan itu jelas bahwa Reco Banteng, dusun ini adalah dusun yang diambil dari sebuah arca Nandi karena mengarah kepada Reco Banteng atau arca sapi. Dusun Kanja, dusun Kamah, Mbean, Reco Banteng. Oh, dari ini Bu Sai dari dusun Reco Banteng ya.
Nah, yang kemudian juga ada yaitu sebuah candi yang kira-kira berukuran 6x8 meter yang disebut oleh masyarakat adalah Candi Betari Durga. Namun candi ini diduga adalah merupakan candi pengiring atau bukan candi utama, karena ternyata di wilayah ini adalah merupakan bagian dari sebuah kompleks besar kawasan percandian utama bagi raja-raja Lamajang. Oleh karena itu kita bisa menduga bahwa kompleks percandian yang sangat besar ini kemudian tersapu oleh yang namanya banjir besar atau lahar besar yang menimpa kawasan-kawasan di Kecamatan Tempeh pada setelah tahun 1600 atau 1800-an ya. Itu mulai dari yang terkena dampaknya adalah desa-desa Jokarto, Ulu, Besuk, Tempelor, Kaliwungu, Durgowo itu sendiri, dan Kedung Moro maupun desa Kabuaran. Dan hari ini desa-desa tersebut adalah merupakan desa yang punya potensi hamparan pasir yang sangat tebal. Karena itu kita bisa lihat bahwa hilangnya tempat-tempat peribadatan agama Shiva atau Hindu itu dikarenakan oleh adanya ledakan Sang Mahameru yang menimbulkan satu lahar pasir yang luar biasa ya, yang diduga setelah tahun 1600-an pasca diterjangnya ibu kota kawasan Lumajang kuno yang ada di Candi Puro. Oleh karena itu saudara-saudara, mari kita ikuti secara langsung bagaimana hamparan-hamparan pasir yang ada di kawasan desa-desa ini lebih jauhnya. Monggo, mari kita ikuti. Saudara-saudara penonton Mas Mansur Channel, ini kita telusur juga di kawasan Desa Besuk, yang mana di sini ada ribuan ratusan hektar ya barangkali yang tertimbun pasir. Ini bisa dicek ini yang kena dampak letusan Mahameru di masa yang lampau, yang nantinya juga terus menghantam daerah-daerah seperti Kaliwungu, Durgowo, Kabuaran sampai Kedung Moro, yang mana terdapat candi-candi yang merupakan kawasan percandian Raja-Raja Lamajang. Mari kita lihat lebih jauh di kawasan Besuk dan barangkali nanti di kawasan yang lain. Daerah ini, saudara-saudara, daerah ini masuk desa Sumber Suko. Orang daerah sini menyebutnya daerah Wedian gitu. Wedian itu tempatnya pasir, Bang. Seperti itu. Ya, saudara-saudara, Mas Mansur Channel yang saya banggakan, tadi telusur kita dari kawasan Desa Besuk, terus kemudian menuju timur kawasan Desa Sumber Suko, yang mana masuk Kecamatan Sumber Suko. Kalau Besuk masuk Kecamatan Tempeh, dan ini kita ke timur lagi sampai kita di Desa Tempelor. Ini masuk Desa Tempelor, nantinya ada juga masuk Desa Kaliwungu, Desa Durgowo, Kedung Moro, dan Kabuaran. Jadi daerah-daerah ini mulai dari ujung di desa-desa sekitar Kertosari, Jokarto, itu tersapu oleh banjir lahar Semeru yang berupa hamparan pasir. Jadi saudara-saudara bisa kita lihat
hamparan pasir yang terjadi karena letusan Gunung Mahameru di masa yang lampau. Ini betapa tingginya, kira-kira bisa kedalamannya sekitar 10 meter ke bawah, mungkin lebih. Dan di sana itu kalau digali, di bawahnya baru ada yang namanya tanah asli yang bisa ditanami. Namun kalau yang di atas ini tanah berpasir yang tentu kurang subur, saudara-saudara. Jadi kawasan-kawasan ini termasuk yang kawasan-kawasan tadi adalah kawasan percandian dari keluarga kerajaan Lamajang. Itu kemudian pada masa yang lampau, mungkin di letusan tahun 1600 dan juga tahun 1815 itu ada letusan besar juga. Itu mungkin ini kawasan-kawasan ini tertimbun oleh letusan dahsyat Gunung Mahameru yang sedang murka dan mencari mangsa. Nah, seperti itu gambarannya, saudara-saudara, bahwa yang namanya kawasan perjanjian seperti kita sudah ketahui tersapu banjir besar Gunung Mahameru sehingga menjadi tertutup dan kita kehilangan banyak jejak-jejak sejarah. Oleh karena itu ke depan semoga penelitian, riset dan juga kajian yang intensif tentang kawasan ini bisa memunculkan lagi, bisa mendapatkan informasi kembali terkait jejak-jejak peninggalan-peninggalan sejarah yang ada di kawasan timur lereng Mahameru. Terima kasih kepada para penonton Mas Mansur Channel yang saya banggakan. Kita akan ikuti dalam edisi-edisi telusur berikutnya. Selamat siang.